Praktikum perkembangan hewan, tipe-tipe telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Kurniasari dengan NIM A1C419033 dari kelas reguler A 2019 Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri, di mana judul praktikum kali ini yaitu tipe-tipe telur, dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Teori. Telur adalah salah satu alat perkembangbiakan yang merupakan hasil dari fertilisasi, di mana telur berfungsi untuk menjaga dan memelihara embrio. Telur memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, dapat dilihat dari jumlah yolknya atau pitellus yang dimilikinya. Telur memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu ada cangkang telur yang fungsinya untuk melindungi bagian dalam telur. Selanjutnya yaitu ada membran telur yang fungsinya untuk melindungi isi di dalam telur dan juga menjaga agar zat-zat yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada putih telur atau yang biasa disebut dengan albumin, yang mana fungsinya untuk menyimpan cadangan air yang nantinya akan dibutuhkan oleh embrio pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Dan juga ada kuning telur, yaitu sebagai tempat cadangan makanan utama. Dan selanjutnya ada kalaza, yang mana fungsinya menjaga agar kuning telur tetap berada pada posisinya dan keping lembaga tetap berada di atas, serta ada keping lembaga yang nantinya akan menjadi individu baru, dan ada rongga udara sebagai tempat keluar masuknya oksigen bagi embrio. Nah, telur itu sendiri dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama tipe telur berdasarkan jumlah yolknya, dan yang kedua tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Tipe telur berdasarkan jumlah yolknya, yang pertama yaitu ada alesital, yang mana telur ini tidak memiliki vitellus, dan yang kedua yaitu ada oligelesital, yang mana jumlah yolknya sedikit dan tersebar merata pada sitoplasma, dan yang ketiga yaitu ada polilesital, jumlah yolknya banyak, dan yang terakhir yaitu ada megalesital, jumlah yolknya sangat banyak. Selanjutnya yaitu tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama yaitu ada isolesital, di mana yolknya tersebar merata pada daerah sitoplasma. Dan yang kedua yaitu ada telolesital, di mana jumlah yolknya sangat banyak, sehingga inti sel hampir keluar dari sitoplasma. Dan yang terakhir yaitu ada sentrolesital, yolknya terhimpun pada bagian dalam inti telur. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan diantaranya ada telur bebek yang masih mentah dan juga yang sudah direbus, dan ada telur puyuh yang masih mentah dan juga yang sudah direbus, dan telur ayam yang masih mentah dan juga yang sudah direbus, dan juga ada wadah tempat telur serta pisau. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dan pengamatan. Telur yang telah disiapkan, yang mentah dipecahkan lalu dituangkan ke dalam wadah, dan yang direbus dibelah menjadi dua bagian. Pertama yaitu memecahkan telur bebek, lalu memasukkannya ke dalam wadah. Selanjutnya lanjut pada telur puyuh, dipecahkan juga lalu dituangkan ke dalam wadah. Dan begitu pula dengan telur ayam, juga dipecahkan lalu dituangkan ke dalam wadah. Lanjut pada telur rebus, dibelah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu telur bebek. Setelah itu lanjut pada telur puyuh, juga dibelah menjadi dua bagian. Dan yang terakhir yaitu belah telur ayam yang telah direbus. Dan telur siap untuk diamati. Yang pertama yaitu pengamatan pada telur bebek mentah dan yang telah direbus. Yang pertama yaitu telur rebus pada bebek. Nah, dapat dilihat di sini bagian-bagiannya. Kita amati satu persatu, dikeluarkan dulu isi dalamnya, dan kita amati cangkang telurnya, yang mana berfungsi melindungi bagian dalam telur. Nah, di sini dapat terlihat adanya rongga udara
sebagai tempat keluar masuk oksigen bagi embrio. Selanjutnya, terdapat adanya membran telur yang berwarna putih tipis, yang mana fungsinya untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Lalu, telur bebek ini mempunyai karakteristik keras, dan juga telur bebek ini warnanya hijau kebiru-biruan. Lanjut pada telur bebek yang masih mentah. Di sini terdapat putih telur atau albumin sebagai cadangan air dan juga kuning telur sebagai cadangan makanan utama bagi embrio, serta terdapat kalaza yang fungsinya menjaga kuning telur agar tetap pada posisinya. Selanjutnya yaitu pengamatan pada telur ayam. Nah, lanjut pada cangkangnya, yaitu cangkangnya berwarna coklat dengan bintik-bintik kecil pada cangkang dan juga memiliki karakteristik lebih tipis dibandingkan telur bebek. Nah, dapat dilihat di sini adanya membran telur yang telah mengempes. Lalu pada cangkang telur ayam ini juga terdapat adanya membran telur yang berwarna putih. Nah, pada bagian telurnya di sini ada terdapat putih telur atau albumin dan juga kuning telur sebagai cadangan makan utama, serta adanya kalaza yang menjaga kuning telur agar tetap berada pada posisinya. Nah, pada telur rebusnya dapat dilihat adanya putih telur yang telah dimasak dan juga ada kuning telur. Nah, cangkangnya sama halnya dengan cangkang yang belum direbus, juga terdapat membran telur dan juga berwarna kecoklatan dengan bintik-bintik kecil. Nah, ini dia perbandingan cangkang yang telah direbus dan yang belum direbus. Yang terakhir yaitu pengamatan pada telur puyuh. Yang pertama yaitu diamati cangkang telur pada telur yang belum direbus, di mana berwarna putih dengan corak bintik hitam yang bervariasi. Lalu terdapat adanya membran telur dan di dalamnya terdapat adanya rongga udara sebagai tempat keluar masuk oksigen bagi embrio. Cangkang telur ini lebih tipis dari 2 telur sebelumnya. Lanjut pada isi telur, di sini terdapat adanya putih telur atau albumin, lalu terdapat kalaza yang mengelilingi kuning telur untuk menjaga kuning telur agar tetap pada posisinya. Dan terdapat kuning telur sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Ini dia perbandingan antara 3 telur mentah. Ada telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Nah, warna telur bebek yaitu lebih keorangian, dan sedangkan telur ayam berwarna kuning cerah atau kuning terang. Lalu di sini ada telur puyuh yang warnanya lebih pucat, yaitu kuning pucat. Nah, sedangkan ini yaitu perbandingan antara 3 telur yang telah direbus. Sama halnya dengan yang belum direbus, warnanya yaitu berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ketika kuning telur lapisannya kita pecahkan, maka isi dalamnya akan keluar. Nah, beginilah penampakannya. Lalu ini ada perbandingan antara 3 cangkang. Nah, terakhir yaitu kesimpulan, di mana 3 telur ini termasuk ke dalam tipe megalesital atau telesital.
Sekian dan terima kasih.